Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nura Safitri, NIM 1905125, mahasiswa semester 6, mata kuliah Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SH MH yang telah mengampu mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Jaminan Perorangan. Baiklah, langsung saja kita ke slide yang pertama, di mana di sini ada A, pendahuluan. Jaminan perorangan termasuk ke dalam golongan jaminan khusus, di mana jaminan ini lahir karena adanya perjanjian di antara para pihak, mana salah satu pihak atau orang tertentu sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur tersebut berprestasi. Dalam jaminan perorangan ini, ada pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Bahkan pihak ketiga ini dapat mengikatkan diri tanpa sepengetahuan debitur jika debitur tersebut berprestasi. Jaminan perorangan ini merupakan perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga untuk mengikatkan diri jika debitur berprestasi. Bagi kreditur, hal ini penting sebagai perlindungan dalam menyalurkan pendanaan kepada masyarakat. Selanjutnya di slide yang kedua, ada B, pengertian dan istilah jaminan perorangan. Pengertian jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Sedangkan subjektif mengartikan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang atau debitur. Dalam mengenai jaminan perorangan, KUH Perdata membagi ke dalam 3 jenis jaminan perorangan, yaitu terdapat pada slide berikutnya. 1. Perjanjian penanggungan atau Borthoch pasal 1820 KUH Perdata. 2. Perjanjian garansi pasal 1316 KUH Perdata. 3. Perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng pasal 1278 KUH Perdata. Slide selanjutnya, 1. Perjanjian penanggungan atau Borthoch. Pengertian penanggungan sendiri terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, perjanjian jaminan perorangan terjadi kalau ada pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung atau bor atas utangnya debitur, dan atas dasar sepakat kreditur lalu dirakit dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian penanggungan. Slide selanjutnya, dalam jaminan penanggungan atau Borthoch ini berarti seorang penjamin secara hukum menyediakan seluruh atau sebagian tertentu harta kekayaan yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang, baik tetap atau barang bergerak untuk menjamin utang debitur, manakala debitur tidak mampu melunasi utangnya. Seluruh atau sebagian harta kekayaan yang disediakan tersebut tergantung perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga tadi, seperti perjanjian jaminan lainnya. Perjanjian penanggungan atau Borthoch seperti asosier, artinya keberadaan jaminan berbentuk penanggungan atau Borthoch ini tergantung pada perjanjian pokoknya. Slide selanjutnya, hapusnya penanggungan utang diatur dalam pasal 1845 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Mengenai hapusnya penanggungan utang dapat dilihat dalam pasal 1381 KUH Perdata. Perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau perjanjian, karena pembayaran utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena pencampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 buku ini, dan terakhir karena lewat waktu. Slide selanjutnya, 2. Perjanjian garansi. Perjanjian garansi ini mirip dengan perjanjian penanggungan, yaitu sama-sama ada pihak ketiga yang berkewajiban memenuhi prestasi. Hanya perbedaannya pada perjanjian garansi berkewajiban memenuhi prestasi tercantum dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri, sedangkan kewajiban yang demikian dalam perjanjian penanggungan tercantum dalam perjanjian asosier.
Perbedaan lain adalah bahwa pada perjanjian garansi, kewajiban yang dapat timbul adalah berupa pergantian biaya, sedangkan pada penanggungan berupa kewajiban memenuhi perikatan atau prestasi. Slide selanjutnya, 3 perjanjian tanggung-menanggung. Dalam perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng, salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang atau pasal 1278 KUH Perdata, dalam perikatan ini dikenal dengan adagium 1 untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu. Di slide yang terakhir ada kesimpulan, yaitu jaminan perorangan termasuk ke dalam golongan jaminan khusus, di mana jaminan ini lahir karena adanya perjanjian di antara para pihak, yang mana salah satu pihak atau orang tertentu sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur tersebut berprestasi. Dalam jaminan perorangan ini, ada pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Bahkan, pihak ketiga ini dapat mengikatkan diri tanpa sepengetahuan debitur jika debitur tersebut berprestasi. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata bortoch. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah jaminan imaterial. Jaminan perorangan dapat diberikan oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Jika penanggungan tersebut diberikan oleh orang perorangan, maka disebut dengan personal guarantee atau jaminan perorangan. Bortoch dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Pengertian penanggungan sendiri terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi perikatannya. Perjanjian jaminan perorangan terjadi kalau ada pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung atau board atas utangnya debitur, dan atas dasar sepakat kreditur lalu dirakit dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian penanggungan. Perjanjian garansi diatur dalam pasal 1316 KUH Perdata. Dalam perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng, salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang. Terima kasih. Sekian pemaparan materi PPT Hukum Perorangan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.